Mulai Putri yang menggoda Yosua, kemudian Putri yang mengotaki pembunuhan terhadap Yosua, sampai Putri ikut menembak Yosua. Kesimpulan dari mana itu, Bang Kamarudin? Jadi wanita kalau dia menyukai pria, itu biasanya dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contoh, diberi hadiah spesial ulang tahun yang sangat istimewa dengan kata-kata yang romantis. Kemudian berbuat baik kepada keluarga yang ditaksir. Dalam hal ini kepada Reja diberikan uang 5 juta, diberikan janji untuk dipindahkan dari Jakarta Yan Mama Bes Polri ke Jambi, diberikan dompet Pedro dan sebagainya. Bahkan jauh sebelumnya perbuatan itu sangat baik. Bahkan meminta kepada ibunya yang melahirkan dia yang merawat. Kalau baik begitu, kenapa tiba-tiba mau membunuh Yosua? Lalu di tanggal 4 dipotret ini, wah pria yang hebat, tangguh, cekatan, luas banget, sampai bingung mau kasih gaji berapa. Itu foto Yosua lagi menyetrika. Itu kan dari saya, saya sebar ke media kan. Nah. Tapi ketika dia tidak berhasil menggoda di tanggal 7, maka muncul kebencian. Karena merasa dilecehkan. Sebab dia senior, suaminya Jenderal Bintang 2 di Bintang 3. Kok dilecehkan oleh Brigadir? Jadi berlakulah filsafat orang Batak yang menyatakan dang diho dang diau. Tidak sama kamu, tidak juga sama saya. Lebih bagus sama setan, kan gitu. Ada filsafat dari orang Batak gitu. Jadi tidak sama kau, tidak sama saya, lebih bagus buat setan. Artinya nih, tidak sama Pera, tidak sama dia, lebih bagus almarhum dihabisi meninggal. Buktinya apa, Bang Kamarudin? Nah, sampai abang berani jadi begini, mengatakan seperti saya itu. Kan tidak melihat di sana. Dari awal saya bilang saya tidak melihat. Jadi kalau kita pakai standarnya KUHP ya, harus melihat, mendengar, mengalami. Saya emang siapa bisa melihat itu? Ya. Tapi saya menggali informasi. Informasi ini pernah saya sebut namanya informasi intelijen, dan berhasil membuka siapa pelakunya, kan begitu. Tapi hakim saja. Kalau hakim hakim menanya, berarti hakimnya tidak memahami persoalan ini. Hakim bingung loh, Bang. Katanya sekarang abang bilang karena dia informasinya dari si A, si B, tapi itu tidak bisa meyakinkan hakim. Hakim wajar bingung karena di otak dia itu adalah standar KUHP, melihat, mendengar, mengalami. Memangnya siapa saya bisa melihat kejadian itu? Tetapi saya menggali informasi intelijen, makanya saya lebih cerdas dari hakim. Intelijen Bang Kamarudin mengatakan Putri ikut menembak. Ya. Urutannya bagaimana? Ditelepon dulu suaminya. Ini Joshua kurang ajar. Makanya saya bilang periksa call data record, periksa operator. Nah, kemudian sampai di Jakarta, mereka langsung naik ke lantai 3 di rumah Saguling. Ada rapat di sana, ada Putri, ada Perisambo, ada Kuat Ma'ruf. Kemudian dipanggil satu persatu. Yaitu dipanggil juga siapa namanya? Brib KRR. Tidak tega dia. Brib KRR disuruh memanggil Barada. Barada ini dijebak. Bang, aku dipanggil buat apa? Nggak tahu aku, katanya. Naik aja. Maka ketika dia naik, karena dia pengalaman dia sebagai polisi kan masih sangat minim. Baik. Ketika didoktrin dia, apalagi dijanjikan hadiah untuk membunuh, ya namanya jenderal periksa polisi paling rendah tingkatannya, ya dia tidak mengerti untuk harus berkata apa. Lalu berangkatlah ke rumah. Ya. Rumah apa itu? Diajak Joshua ke sana. Nah, di sana urutannya, fakta-faktanya adalah ada 3 pistol di sana yang mengeluarkan peluru. Yang menembak duluan Icat? Kalau informasinya yang menyuruh melakukan Perdisambo, dia yang menembak duluan, Barada Richard Eliezer. Tapi dia juga menembak. Setelah itu Sambo, kemudian baru Putri juga menembak. Terakhir. Ada 3 selongsong peluru di sana. Luger, HS sama Glock 17. Yang abang bilang senjata Putri buatan dari Jerman. Buatan Jerman. Yang semi otomatis itu senjata abad 1850. Saya langsung tanya kepada Bang Roni ya, Bang Kamarudin. Artinya ini kan fakta. Jadi kalau misalnya hakim bilang, kamu lihat enggak? Ya saya tidak melihat. Tetapi saya berhasil mengorek informasi. Karena dari intelijennya. Slogannya begini, siapa yang menguasai informasi, dia adalah pemenang. Itu harus dipahami itu.